Oke, walaupun sebetulnya mungkin tulisannya 2 jam, tapi mungkin nggak sampai 2 jam ya, karena memang, function calling itu sebetulnya sederhana banget kayak gitu, terkait topiknya. Cuma nanti mungkin kita akan extend pembahasannya itu lebih ke what's possible gitu, biar pembahasannya jadi lebih panjang. Kayak kemarin sempat aku, mulai diskusi di komunitas, menurutku function calling ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu, tidak perlu ada. Ya mungkin perlu ya, tapi, kalau kita bicara untuk pembuatan POC atau development tahap 1 itu masih oke banget lah ya pakai function calling. Tapi kalau sudah jadi produk yang kompleks, jadi produk skala besar, function-nya lebih dari 20, function 10 ke atas saja itu menurutku sudah berlebihan. Karena setiap satu definisi function itu dihitung tokennya, dan jadi nggak make sense banget per hitnya tuh harganya, jadi lebih mahal kayak gitulah. Jadi sempat aku singgung juga, lebih baik pakai intent classification. Apa itu intent classification? Nanti kita akan bahas juga terkait intent classification, aku catat di whiteboard biar aku nggak lupa. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa hal. Jadi yang pertama kita akan bahas soal function calling. Kemudian yang kedua kita akan bahas soal how to code with function calling. Dan terakhir apa namanya? Kita akan bahas soal intent classification. And honestly, this is what you need sebetulnya. Karena memang aku baru aja explore terkait function calling memang belum lama ini, karena memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan terkait gimana caranya kita query database ya. Kita bicara query database biasa, database tabular, atau mungkin database MongoDB, SQL, tapi pakai language model, pakai chat kayak gitu. Dan pakai SQL agent. Oke, siap. Nah, dari situ lahirlah uh, sebuah pemikiran untuk menggunakan function calling kayak gitu, dan menurutku kayaknya menarik untuk kita bahas. Itu mungkin SQL agent tuh baru tahu. Thanks Mas Alif Ramadan. Nanti mungkin aku coba aku explore lagi. Dan nah itu, menurutku sebetulnya intent classification itu jauh lebih jauh lebih optimal lah. Dan ini sebetulnya alasan kenapa pentingnya kita belajar traditional method. Karena intent classification ini sudah ada dari zaman Siri pertama kali dibuat. Oke. Mungkin Siri belum pakai deep learning, intent classification sudah ada. Kayak gitu. Nah, ini kita bahas satu persatu, kita bedah terkait dari masing-masing. Apa sih function calling di ChatGPT? Mungkin aku sedikit giniin dan aku kasih tulisan ChatGPT karena biar jelas ya. Apa sih itu ChatGPT function calling? Jadi ChatGPT function calling itu pada dasarnya itu gimana caranya kita mengintegrasikan fungsi yang kita punya supaya bisa dipanggil oleh ChatGPT kita. Contoh, kita punya function namanya what time is it? Oke, what time is it? Ketika kita tanya ke ChatGPT, contohnya kita input ya, kita input ke ChatGPT-nya. Halo, sekarang jam berapa sih? Sekarang jam berapa sih? Nah, nanti si ChatGPT-nya bakal menjawab, output-nya adalah what time is it? Ini adalah output-nya. Dan dari output itu, kita akan menjalankan function what time is it, dan
mereturn jawaban tersebut ke user. Kayak gitu. Apakah return jawabannya menggunakan LLM? Enggak. Return jawabannya itu berdasarkan output dari function itu secara harfiah dan biasanya berbentuk string. Oke. Mungkin buat teman-teman yang karena kemarin sempat aku cek ada yang backgroundnya bukan programmer tapi pengen ikut ini. Apa itu string ya? String itu data yang berbau teks like kayak gitu. Intinya gimana caranya kita bisa chatting dengan function. Intinya kayak gitu. Itulah fungsi dari function calling. Nanti di sini, nanti di praktek hari ini juga, itu kita akan juga bikin dummy, apa namanya, dummy customer service untuk melakukan jual beli lah. Nanti kita bikin 3 buah aplikasi. Aplikasi pertama cuma tanya sekarang jam berapa. Aplikasi kedua itu kita akan tanya tentang apa sih ini? Oh, intinya bikin function-function sederhana. Terus nanti di aplikasi yang ketiga akan kita buat soal online store. Sama nanti mungkin yang pembahasan terakhir seperti biasa promosi. Ya, kita perusahaan kayak gitulah. Jadi kita tentu melakukan promosi kayak gitu supaya perusahaan ini bisa tetap jalan kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Eh Gimana sih? Eh Langsung aja deh. Kayaknya ini enaknya kita langsung masuk ke code. Gimana caranya kita melakukan yang namanya function calling. Oke, kita langsung ke VS Code aja. Semoga aku nggak sengaja kepencet .env. Nah, jadi di sini memang aku sudah ada OpenAI API key ya. Kebetulan memang di workshop ini karena free, aku kasih gratis API key teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri kayak gitu dengan API key-nya masing-masing. Nah, ini contoh kita ada aplikasi pertama. Kita sudah punya 2 dependensi. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman mau nge-develop aplikasinya di Go, atau di C++, atau di Rust, atau di Java, itu ada dokumentasi kalau kita mau pakai request HTTP biasa. Nggak yang pakai library, karena sebetulnya library ini cuman library buat melakukan request aja kok. Nothing fancy dengan ini. Tidak ada suatu hal yang fancy terhadap library ini. Hanya sebagai library consumer aja buat memudahkan kita kayak gitu. Oke, di sini kita import OpenAI. Kemudian kita import datetime buat of course buat jalanin what time is it. Di mana di sini aku return string datetime.now. Ini outputnya apa toh ini? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Python ya. Karena di sini backgroundnya beragam. Jadi fungsi ini akan melakukan output datetime yaitu dengan format YYYY DD HH SS sama titik millisecond ms. Cuman kalau nggak salah millisecondnya sudah tak hilangin atau belum? Kayaknya belum aku hilangin. Mungkin di aplikasi kedua yang aku hilangin ya nggak sih? Aku lupa ingat soal. Oh nggak ada yang aku hilangin ternyata. Ada millisecondnya. Nah, di function kita cukup definisikan function schema namanya, yaitu namanya adalah what time is it. Kemudian deskripsinya adalah mengembalikan waktu sekarang. Parameternya, tipenya objek, kemudian propertiesnya kosong. Nah, respons sama dengan openai.chat.completion.create. Di sini kita pakai GPT-4o mini. Kemudian messages-nya adalah role user, content, what time is it. Kemudian function sama dengan function, dan function call-nya kita pakai auto. Kemudian if response.choice null, .finish reason sama dengan function call,
Ini harusnya finish, tapi ini nggak apa karena kita function call-nya cuma satu. Jadi di sini kita langsung pakai finish reason-nya function call. Tapi nanti di aplikasi kedua dan ketiga akan kita nge-return function name-nya juga. Nah, di sini kita langsung menjalankan what time is it, kemudian print-nya adalah the time is bla bla bla. Kemudian jika tidak, print response choice null message dot content kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya. Pertama, kita bikin functionnya dulu. Kalau kita pengen melakukan ChatGPT function calling, kita bikin functionnya dulu. Setelah kita bikin functionnya, kita bikin function skemanya. Oke, formatnya dictionary. Atau mungkin kalau di JavaScript kita nyebutnya objek biasanya. Kemudian kita bikin, kita ngehit endpoint dari OpenAI. Dengan modelnya, dengan parameter modelnya ini, messages-nya ini, kemudian kita kasih functions, dan kita kasih function call. Setelah itu, if response choice dot finish reason function call, kemudian kita bikin, setelah kita bikin function, bikin schema dan membuat hubungan dengan OpenAI-nya, baru kita bikin logic untuk ngehandle function calling. Jadi sebetulnya ini seakan-akan si ChatGPT melakukan apa coba? Klasifikasi. Nanti kita akan bahas soal itu, classification. Dia hanya melakukan klasifikasi pada dasarnya. Klasifikasi tapi pakai prompting. Buat teman-teman yang ikut kelas LLM, di sini kalau nggak salah ada sih beberapa yang ikut kelas LLM saya yang hadir juga di sini. Kita sudah pernah bahas terkait kalau kita tuh bisa bikin text classification menggunakan ChatGPT, dan itu sangat mudah sekali dengan cost yang sangat ringan kayak gitu untuk deployment-nya. Dan ya memang itulah hal yang amazing dari large language model. Kalau teman-teman pengen tahu hal yang lebih amazing lagi tentang large language model, ya join kelasnya. Nanti aja deh. Promosi di akhir aja ya. Kayak gitu. Ini contoh kita jalankan Python app.py. Oh iya, ini karena nggak pakai nggak pakai input ya. Jadi contoh di sini aku langsung ngasih si message-nya adalah what time is it, dan dia langsung the time is bla bla bla. Contoh kalau aku isi dengan who are you, ketika kita jalanin, I'm an AI language model created to assist with a variety tasks from answering questions to providing information on wide range of topics. How can I help you today? Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba sekali lagi. The time is bla bla bla. Karena dia ngeran si function calling-nya. Buktinya dari mana? Kita akan coba print di sini running function calling. Nah, running function calling. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua. Di sini kita akan bikin 3 buah function. Satu function tanpa parameter, satu function dengan 2 parameter, dan satu function cuma dengan 1 parameter, tapi parameter tersebut itu majemuk, karena dia bentuknya list. Yaitu ada what time is it, kita sudah coba dan dia aman-aman aja. Ada addition, yaitu penjumlahan, dan ada get random element of list, kayak gitu. Dan di sini, sebagaimana yang sudah aku jelaskan, setelah kita mendefinisikan function kita, saya kita bikin function schema. Karena ada 3, berarti kita bikin 3. Name, what time is it, description, return the current time, parameters, type object, properties, name, add, description, add two numbers together, parameters, type object, propertiesnya A, tipenya number, deskripsinya first number, B, tipenya number, deskripsinya second number. Kemudian required alias wajib kan, berarti ini ada kewajiban, berarti ada parameter yang wajib, yaitu A sama B. Kemudian yang terakhir adalah get random element of list, deskripsinya adalah mendapatkan random element dari sebuah list, parameternya type object,
propertiesnya X, di mana dia tipenya adalah array, itemsnya type string, kemudian description-nya the list to choose from, dan required-nya X, variabel X itu. Nah, sekarang di sini aku bikin while true, yaitu sebuah looping selamanya, di mana di sini saya memberikan user input, kayak gitu. User input, yaitu U. Jika user input dot lower itu ada di exit atau quit, ini cuma biar ya memperindah aja sih, walaupun sebenarnya nggak penting kalau cuma buat belajar kayak gitu, tapi ya it's okay lah. Memperindah aja, dia akan nge-exiting the check dan dia akan jadi break. Kemudian kita bikin response API dari inputnya, di mana sama kayak tadi, model GPT-4o mini, message-nya juga sama seperti tadi, tinggal kontennya diisi user input, kita isi functionnya, kemudian kita isi function call auto. Jika response.choice null finish reason-nya function call, kita akan nge-get function name-nya, yaitu response choices null message.functionCall.name. Kemudian kita ambil argumennya. Nah, ini memang kelebihan menggunakan ChatGPT function calling, itu kita langsung dapat argumennya. Kayak gitu. Jika function name what time is it itu result sama dengan what time is it, elif function name sama dengan add, maka dia akan menjalankan add addition. Tapi kalau get random element list, dia akan ngejalanin get random element of list. Kalau di sini kita lihat, di inputnya kita nggak perlu ada converting ke integer, karena memang inputnya dia sudah number. Dan di sini pun juga sama, kita nggak perlu convert lagi ke dalam bentuk list, kayak gitu. Karena memang sudah di-handle sama si ini, library OpenAI. Mungkin kalau kita pakai request, atau pakai request biasa, pasti akan ada itu, proses untuk converting itu pasti ada. Kayak gitu. Nah, kemudian, nah ini, print function result. Kalau tidak menanyakan salah satu dari ketiga hal itu, maka dia akan jawab kayak biasanya umum. Nah, ini kita coba Python app2.py. Ini tak giniin. Contoh kan tadi kita sudah tanya ya, kapan sekarang ya. How much is 10 plus 99? Function result 109. Karena 10 tambah 99, 109. How much is, kita coba pakai negatif ya, apa yang akan terjadi? 10 dikurangin 5, penasaran aja sih. Dia, kalau ini dia berarti nggak pakai function calling. Karena dia tahu nggak ada fungsi negatif. Dia ini murni dari output generatifnya, bukan function calling. Jadi dia memang cuma bisa addition. Oke, it's good berarti. Jadi dia filternya bagus. Terus kemudian I want please choose me a random element from 1, 2, 3, 4. Mungkin kita kasih angka yang random aja ya. 98, 74, 56, 109, 77. Function result 74. Kayak gitu. Karena dia ngejalanin yang fungsi tentang what time is it. Kayak gitu. Last, yaitu aplikasi yang ketiga, yaitu tentang product inventory. Kayak gitu. Import OpenAI sama import JSON. Di sini kita bikin product inventory, bikin database dummy lah ya. Karena tadinya aku ingin pakai database beneran, tapi kok mager. Cuman apa namanya? Karena memang apa ya? Saya rasa yang penting nunjukin aja lah kayak gitu prosesnya. Di sini aku punya ada product ID 1, product name-nya laptop, product description-nya high performance laptop, product name of stock-nya 5, kemudian ada smartphone dan ada handphones. Di mana dia stoknya 0. Kenapa kok aku kasih stok 0? Karena ada function yang aku minta,
ketika dia stoknya 0, jangan dikasih lihat kalau kita punya produk itu. Nah, di sini kita bikin 3 buah function. Yang pertama ada product list. Available product, PID, details for product ID, details in product inventory.items. If details product name of stock lebih besar dari 0. Jadi kalau nggak lebih besar dari 0, nggak akan dikembaliin. Terus ada product description, di mana kita akan nge-return dari product description-nya. For product in product inventories.values, kita akan cari berdasarkan product name-nya. Jika parameter return product.get parameter not found, return product. Dan yang terakhir adalah return product not found. Def by product, yaitu kita membeli produknya. Tadi ada product list, product description, sama by product. Dimana kalau by product yang terjadi adalah for product in product.values, kita cari dulu produknya berdasarkan product name. Jika produk name of stocknya lebih besar daripada 0, maka produk number of stocknya kita kurangin 1 karena sudah dibeli. Kemudian return you have successfully bought product name, stock life, product name of stock. Kalau enggak, kalau seandainya dia kurang dari 0, sorry, product name is out of stock. Tapi kalau produknya enggak ada, product not found. Oke, kita sudah bikin 3 buah function. Baru saatnya kita bikin function schema. Pertama ada product list, return the list of available product. Kemudian ada product description, return details about a specific product. Kemudian di sini ada parameternya, ada product name, sama ada required product name, kayak gitu. Di sini ada parameter juga. Parameter di sini dia bersifat opsional. Dimana kalau aku cuma kepengen number of stock-nya aja, maka dia akan cuma nge-return number of stock. Tapi kalau aku nggak kalau aku kepingin nge-return kalau parameternya kosong, maka dia akan ke return semuanya. Kayak gitu. Nanti kita akan coba terkait parameter. Kemudian yang ketiga adalah by product. Di mana dia name-nya by product, deskripsinya adalah membeli produk yang akan mengurangi stok, parameternya type object, properties, product name, type string, bla bla bla, product name. While true, user input sama dengan input you. If user input dot lower in exit, quit, ya ini yang tadi. Kemudian kita bikin responsnya dan kita bikin if else yang sama persis kayak di aplikasi yang kedua. Sama ini mungkin biar lebih rapi ya. Untuk product list kayaknya aku returnnya lebih enak kalau sayangnya kalau di January itu nggak bisa pakai itu ya. Nggak bisa pakai list ya. Aja deh. Aku edit sedikit programnya biar bisa return sebagai list kayak gitu. Karena kasar aja sih. Betul betul. Tinggal PID-nya dihapus. Kemudian kita kasih /n dot join dari available product. Jadi kayak ke bawah nanti didedek kayak gitu. Atau ya gini aja sih, nggak apa-apa sih. Atau mungkin kita bisa pakai maaf, kita kembaliin, tapi kita kasih json.dumps, kemudian kita kasih variabelnya namanya apa sih? Indent. Nah, ini indent 4. Biar rapi aja. Dan ini juga sama untuk yang produk, kalau seandainya dia nge-return full, apa biar lama-lama sedikit lah ya. Kemungkinan cuma 1 jam, or maybe nggak sampai untuk
online workshop ini. Online workshop kalau bahas ChatGPT biasanya emang nggak lama. Soalnya kalau kita bahas secara detail, maksudnya detail keseluruhan fitur ChatGPT API. Okay, I think it's good. Let's try. Kita naikin lagi ke atas. Kita Ctrl L, Python F2, PY. Nah, ini contoh what you sell. Don't sell anything. Ini menarik ini. Berarti kita perlu ngasih pendefinisian tambahan tentang beberapa contoh pertanyaannya. Mungkin kita coba buat produk, kita kasih tulisan produk ya, buat kata what product do you sell. Oke, menarik. Coba kita kasih give me product list. Oh, astagfirullah, app 2 yang jalan, pantesan. What you sell. Nah, dia akan nge-return dari laptop sama smartphone. Give me more about smartphone. How many stocks are smartphone? Nah, 3. Kemudian kita coba lagi, give me the description of the smartphone. Oh, dia akan ngasih deskripsi full. Nggak cuman yang ini. Nggak cuman yang deskripsi aja. Oke. I think it's good terkait jawabannya. Sekarang kita, buy smartphone. Ya, successfully bought smartphone. Stock left-nya 2. Oke, kita cek ya apakah beneran stoknya berkurang. What you sell. Nah, dia stoknya berkurang. Kayak gitu. Kita akan coba buy smartphone sampai stoknya habis. Buy smartphone. Buy smartphone. Orang kaya ini. Buy smartphone. Nah, sorry, smartphone is out of stock. Kita coba buy TWS gitulah ya. Product not found, kayak gitu. Sesuai dengan function yang sudah kita bikin, kayak gitu. Nah, ini soal function calling. Jadi sebetulnya function calling itu is just all about giving context to the ChatGPT, kayak gitu, ChatGPT model. Nah, maaf. Sekarang kita coba what you sell, kan smartphone sudah habis ya. Ya dia cuma nunjukin laptop aja. Karena memang produknya habis. Kayak gitu. Nanti aku upload tak push di GitHub aja program ini. Karena belum sempat aku buatin repo-nya. Nanti insya Allah aku push, aku share di community untuk code-nya. Jadi linknya bisa diakses di community. Jadi buat teman-teman yang nonton di YouTube, kalau mau akses code-nya bisa join di komunitas dulu, kayak gitu. And then berarti kayaknya Telegram nggak jadi dihapus ya. Cuman ya itulah. Itu nanti mungkin kita bisa diskusikan. Teman-teman suka yang mana, di WhatsApp atau Telegram. Karena memang ya nanti bisa kita diskusikan bersama lah ya. Kalau soal komunitas mau platformnya apa. Yang penting bisa
menjangkau teman-teman dan komunitas yang saya hidupi. Nah, setelah kita bahas soal ini saya izin close, it means dari share screen will be gone. Kita akan kembali bahas soal uh, pernyataan yang ketiga. Salafal kalimas. Oh iya, betul. Kalau misalnya when is now, what is the clock showing? Bisa jawab function time apa enggak? Kita coba ya, kita coba secara mandiri. Sayangnya sudah tak close, tapi nggak apa-apa. Bisa aku jalanin di terminal Python app.py. Um, Oke. Oh iya ya. Uh, Give me the clock. Sama kok, bisa kok. Pakai kata-kata yang aneh-aneh juga bisa. Itu mungkin kelebihan menggunakan function calling daripada nanti kita bahas soal intent classification. But I think itu masalah data aja sih. Masalah data set yang perlu dibangun. Kayak gitu. Nah, kita akan bahas soal intent classification. And this is what you need sebetulnya. Kalau buat prototype atau early stage product development, silakan. Kalau pakai function calling nggak ada masalah. Itu bakal memudahkan hidupnya teman-teman. Tapi kalau sudah skala besar, maka sudah nggak make sense. Kayak gitulah cost yang bisa ditampung. Karena promnya akan semakin gede, token yang diproses akan semakin gede, dan sudah nggak make sense. Kayak gitulah. Terus apa yang harus dilakukan? Maka silakan menggunakan intent classification. Again, seperti yang aku sebutkan. Ini kalau memang memiliki kebutuhan yang sangat besar. Kayak gitu. Intent classification itu pada dasarnya artinya adalah klasifikasi maksud. Ada satu buah teks. Jadi chatbot pada zaman dahulu kala sebelum ada LLM atau large language model, chatbot itu dibangun di atas intent classification, kemudian named entity recognition, kemudian ada state management, di mana state management sekarang digantikan pakai apa namanya, vector database. Karena kalau mau pakai state managementnya pakai string sudah nggak make sense, jumlah token semakin gede, pemrosesan juga semakin gede. Nah, state management di mana nanti dari sini tag tag baru dia akan menghasilkan output kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut terkait tradisional chatbot, aku ada course kebetulan yang membahas soal ini lebih dalam terkait intent classification, named entity recognition, sama state management. Cara bikin datasetnya bahkan sudah bisa terintegrasi sama Telegram, MongoDB, sama FastAPI, karena ini lebih ke portfolio course untuk bikin traditional chatbot untuk e-commerce purposes. Nanti linknya akan aku bagiin ke WhatsApp group kayak gitu buat teman-teman yang penasaran. Mungkin aku online course, sorry. Aku sekalian copyin kali ya. Mana itu? Register atau taruh di sini. Barangkali teman-teman tertarik kayak gitu. Nah itu. Ini banyak yang tanya, loh, nggak pakai apa LLM mas? Enggak, karena pas aku bikin ini juga LLM sudah ada sih, cuman pada saat itu pun aku bangun chatbot mesti pakai metode ini, belum yang seperti sekarang.
Nah, sebetulnya itu bisa kita gabungkan. Bahwasanya memang kita membutuhkan yang namanya function calling. Karena kan pada dasarnya function calling-nya si ChatGPT itu dia melakukan apa? Klasifikasi sama ekstrak data. Oke, untuk ekstrak data memang cukup susah ya. Bahkan algoritma Nembot Entity Recognition itu cukup kompleks. Aku akui cukup kompleks dan sangat susah buat dibikin. Kalau seandainya memang teman-teman punya budget riset yang lebih besar atau budget development yang besar, maka saya bisa sarankan sekalian kayak gitu. Cuman biasanya Nembot Entity Recognition itu dia akan kesulitan dalam menghandle sebuah query yang rada susah kayak gitu. Nah, dengan begitu kita bisa pakai intent classification aja. Karena intent classification itu hanya sesimpel klasifikasi teks. Kayak contoh, sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Waktu sekarang, waktu kapan sekarang, dan seterusnya itu nanti kita metakan sebagai kelas what time is it. Nanti ketika kita menggunakan intent classification untuk function calling, berarti kelas-kelas yang kita definisikan untuk teks klasifikasi adalah jumlah kelasnya plus other. Atau mungkin kita juga bisa bikin intent classification 2 layer. Apakah dia function calling atau bukan? Kalau dia function calling, baru dijalanin klasifikasi yang kedua. Dan itu biasanya lebih apa namanya? Lebih stable dari sisi model. Cuman kalau mau dibikin jumlah kelasnya plus other, juga nggak ada masalah. Cuman memang uh, lebih banyak machine learning trick untuk bisa bikin ini jadi stabil. Kayak gitu. Karena pasti jumlah order itu akan lebih banyak daripada jumlah function calling. Kayak gitu. Nah, nanti di bagian Nembot Entity Recognition-nya baru kita ganti pakai LLM. Jadi ya mungkin kalau kita punya function sebanyak 20 ya, kita katakan punya function sebanyak 20. Di mana setiap definisi function, membutuhkan input apa namanya? Let's say 100 token karena memang banyak yang kita jelaskan atau parameternya banyak. Berarti nggak usah 100 token deh, aku baik-baikan 50 token aja buat jelasin suatu buah function. 20 kali 50 berapa? Sudah 1000. Sudah 1000 token sendiri. Oke lah, 20 berarti masih ke handle 1000 token mungkin buat hitung-hitungan cost kita. Kalau 40 function, 50 function, memang apa kasus sampai 50 function, 40 function ada enggak toh? Jawabannya ada. Kalau kita pada beberapa personal assistant itu ada yang sampai sebanyak itu functionnya, sampai sebanyak itu kelasnya. Tapi memang on most use cases pasti not that much lah untuk pada beberapa kasus. Tapi itu semua tergantung ya. Sekarang kalau kita bicara sebuah sistem untuk menganalisa sebuah data atau nge-query data, ya mungkin tadi bisa dijelasin sama Mas Alif ya. Ada opsi lain bisa pakai SQL agent. Tapi let's say kita pakai function calling. Kita definisiin satu-satu, nge-get ini, nge-get itu. Oke, karena kita analisanya datanya cukup banyak dan analisanya cukup banyak, kita bisa mendefinisikan puluhan function calling. Daripada itu kita lebih baik menggunakan intent classification. Nanti setelah intent classification, baru kita ekstrak entity-nya pakai LLM. Caranya gimana? Caranya cukup simpel, teman-teman. Jadi, pertama ada intent classification. Kemudian kita lempar dia ke chat completion. Dengan prompt, please extract the data bla bla bla. Teman-teman jelasin ini ngapain instructionnya.
oh ini disuruh ngekstrak data ini, data itu, data ini, data itu, query ini, query itu, bla 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 segala macam teman-teman jelasin. Ibarat kata teman-teman cukup mendefinisikan satu function call per intent classification. Oke. Nah, mungkin bisa pakai function call. I think pakai function calling juga masih bisa optimal. Jadi kita definisikan function calling, tapi cuma satu, nggak terus kayak tadi kita definisikan 3, 4, 5. Jadi cukup satu aja, nanti bisa nge-return argumen sesuai dengan yang kita butuhkan. Dari intent classification, kemudian function calling cuma satu, itu akan meringankan token kita. Dan intent classification biasanya pakai traditional machine learning. Kenapa traditional machine learning? Biar definisiin datanya gampang. Dan mostly pakai naive Bayes. Karena naive Bayes itu adalah such a powerful text classification kalau berhubungan sama data yang sangat sedikit. Kalau naive Bayes ini korpusnya datanya sangat banyak, itu dia memiliki kecenderungan performanya jelek. Tapi kalau teksnya sedikit justru malah dia powerful banget dibandingin sama deep learning dan apapun itu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba yang lain, intent classification ya monggo. Karena again, tidak ada silver bullet dalam sebuah engineering kayak gitu lah. Nah, function calling tapi cuman satu kayak tadi. Nah, barulah dari situ bisa jalan bla bla bla, teman-teman bahagia, ye, hore. Jadi ketimbang teman-teman harus ngejalanin 1000 token untuk setiap hitnya, barangkali teman-teman cuma perlu ngejalanin 50 token aja. 50, maksudnya tambahan 50 token untuk mendefinisikan function calling. Kayak gitu. Dan itu akan jauh lebih memudahkan hidup teman-teman kayak gitu. Kayak ada tuh yang menarik salah satu provider, bukan provider, salah satu chatbot yang pernah aku pakai ya. Itu menarik banget ketika aku bilang, kan aku ketika aku ngechat nih, pertama aku nggak tahu kalau itu bot, cuman kok aneh. Aku mulai ngerasa aneh setelah sekian. Oh ini bot ini. Terus aku chat lah, please take me to human. Langsung, oke, okay, I'll contact a human, please wait. Baru nanti dihubungkan ke manusia. Karena apa? Ada function calling di situ. Ada function calling untuk menghubungkan kita ke manusia kayak gitu. But again, namanya customer service ya. Customer service itu pasti apa namanya kasus-kasus generik yang dihadapi. Jarang customer service itu kasus yang niche, cukup jarang. That's why I think AI chatbot bisa handle itulah kayak gitu. Ya, it's another topic. Oke, itu kalau kita ngomongin soal intent classification. Oke, nah sekarang kita sudah bahas soal ketiga hal itu. Monggo tak buka 3 pertanyaan sebelum aku ngiklan. Berarti pas aku ngiklan tolong jangan keluar ya. Eh ya gitulah. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? 3 pertanyaan. Oh iya, tadi ada yang tanya ya. Linknya mana? Karena sempat aku share di komunitas WhatsApp ya, guys. Sorry, sorry. Berarti ini pakai Olama bisa ya set of ChatGPT. Jadi nggak perlu ngakalin pakai intent classification. Tergantung, Mas. Mungkin perlu dites dulu. Anak pribadi, saya pribadi belum pernah nyoba untuk function calling pakai LLM lokal. Kalau seandainya dites secara lokal, it's okay, ya nggak apa-apa. Tapi function calling pun kalau seandainya pakai LLM lokal, aku yakin pasti ya kayak pre-prompt biasa.
dia pasti bentuknya kayak akan preprompt biasa. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Atau mungkin bisa di fine tune, bisa di fine tune. Bisa. Nanti perlu ada state management berarti. State managementnya itu by program, bukan by jadi selain ada vector database nih buat mengingat konteks ke belakang, dia ada state management. Contoh, karena saya nih sebagai pembuat sistem makanan. Nah, ketika kita pesan makanan itu kan kita butuh, kita pesannya apa, jumlahnya berapa, terus kita pesan apa aja dari masing-masing item itu jumlahnya berapa, maaf. Terus mungkin juga lokasi kita di mana, terus pembayaran dan seterusnya itu perlu kita bikin diagramnya, kayak gitu. Nanti dari situ bisa gambar state management. Ya, state management is part of function calling sebetulnya. Kayak ada perusahaan baru kan namanya Blend AI, BLEND AI. Sebenarnya nggak baru sih, dia sudah katanya sudah lama, cuman selama ini dia masih jadi stealth company. Dan baru rilis kayak gitulah, baru memunculkan ke publik. Iya betul. Berarti bisa pakai DB biasa harusnya ya, di luar ChatGPT. Betul, bisa, bisa banget. Sangat bisa. Ada lagi yang bertanyakan, raise hand nggak apa-apa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang saatnya iklan. Jadi, gini teman-teman, aku ada beberapa produk ya. Dan buat teman-teman yang join di community, dan teman-teman yang join di sini, pasti join di community. Ini akan aku bagi jadi 2 sesi pengiklanan. Ini sesi pengiklanan yang pertama yang akan yang di-record karena bakal masuk YouTube. Nanti sesi pengiklanan yang kedua, di off record, nggak masuk YouTube. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi di sini aku ada beberapa online class nih yang sedang aku buka batch 2-nya. Dan ada yang sudah batch 5, yang machine learning on production sudah batch 5, data engineering dia batch 2, LLM on production batch 2, dan ini ada program yang baru, computer vision super class. Mungkin untuk machine learning on production, aku sudah sangat sering sekali ya mengkomunikasikan produk ini. Intinya teman-teman belajar MLOps di sini. Belajar fundamental, hal-hal yang teman-teman pelajari ketika mengedevelop sebuah machine learning model di industri, di perusahaan itu kayak gimana. Itu core dari machine learning on production. Kalau data engineering mini bootcamp, ini bootcamp untuk menjadi seorang data engineering. Large language model on production, intinya teman-teman ngedevelop LLM. Ngedevelop aplikasi LLM, entah itu pakai managed service, atau pakai API-API, atau pakai yang open source. Di 3 pertemuan pertama, kita akan pakai managed service. Di 4 pertemuan terakhir, kita akan pakai open source LLM. Untuk LLM on production sendiri, kita nggak cuma bikin RAG. Trust me, kita nggak cuma bikin RAG, kita bikin text classification, kita bikin summarizer. I think summarizer cukup problem yang common ya. Dan yang terakhir kita bikin, nah ini yang menarik, dokumen analisis menggunakan large language model. Dan itu kalau teman-teman tertarik, join aja kayak gitu. Dan terakhir, nah ini kelas baru. Kenapa aku bikin kelas ini? Jadi ini materi yang biasa aku ajarin dulu pas aku di kantor yang lama. Kalau ada junior computer vision baru join, atau ada orang dari software engineer dipindah ke AI, atau dari tim data dipindah ke AI,
itu ini yang aku ajarin. Plek ketiplek. Mungkin bedanya nanti lebih ke yang ini lebih baru ya. Framework-framework yang aku pakai bakal lebih baru dan lebih updated ketimbang yang dulu aku ajarin. Tapi ya ini yang aku ajarin ada 10 materi, masih ingat banget dulu aku tiap minggu sampai sekitar 3 bulanan kan kalau ini aku padetin di seminggu ya memang. Jadi tiap minggu itu mereka wajib store ke aku satu buah tugas untuk membuat satu buah model serving dari satu buah materi. Pertama dari image classification, dari image classification nanti ke apa, ke apa, ke apa, ke apa sampai OCR. Karena OCR yang paling susah. Terus aku juga minta mereka pakai message broker untuk object detection-nya. Kalau waktu itu face recognition aku belum belum aku kasih untuk vector database, tapi di kelas ini kita akan juga belajar face recognition pakai vector database. Kalau teman-teman yang tertarik bisa daftar aja untuk keempat kelas ini. Dan produkku yang kedua itu ada online course. Dan ini lebih ke pre-recorded video ya. Jadi teman-teman beli bisa langsung akses. Di sini ada yang gratis beberapa. Ini free, free, free. Dan di sini ada juga yang berbayar. Yang warna biru itu biasanya basic course. Kalau yang warna hitam itu ada dua, ada yang use case course sama ada yang portfolio course. Kayak gitu. Kalau yang use case course harganya 200.000. Kalau yang portofolio ini bisa jadi portofolio dan teman-teman jadiin buat bahan portofolionya teman-teman, itu harganya 300.000. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung kunjungin, aku copyin linknya di grup WhatsApp di bagian apa namanya uh, pengumuman announcement. Siwa teman-teman yang tertarik bisa langsung beli kayak gitu. Beda, beda, beda sama yang Open Vino beda, beda banget. Kalau yang Open Vino itu kan memang kita bahas soal cuman stream management aja. Tapi kalau yang ini kita bahas hampir semua use case computer vision. Ibarat kata kalau teman-teman belajar ini, teman-teman dikasih challenge computer vision project apapun insya Allah bisa. Karena memang ini itu adalah basic fundamental dari computer vision. Ibarat kata teman-teman lulus dari sini bisa jadi junior computer vision developer. Nah, pertanyaan lebih lanjut off record. Bentar, aku off record ya.